Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, sejenak kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat kami mau beristirahat malam, kami rindu akan firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mau mendengar, dan atas kuasa Roh-Mu memberi kami hikmat memahami, mengimani, melakukan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan kita malam ini adalah dari ayat 25 yang berbunyi, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Saudara, jika ada yang beda dari kebiasaan, tentu ada sesuatu yang perlu diperhatikan di dalamnya. Katakan saja contoh ketika men-start mobil, sekali tekan tombol biasanya pasti hidup. Akan tetapi kali ini sudah tekan sekali, bahkan sampai tekan habis tombolnya, belum hidup. Lalu tekan sekali lagi, ada suara, tetapi tidak bertahan lama, lalu mati lagi. Baru setelah ditekan berikutnya, suara mesin menderu. Hal ini pasti sudah menjadi perhatian pemilik kendaraan tersebut. Ada pesan dari kejadian ini. Kenapa sampai 3 kali tekan baru mesin hidup? Saudara, malam ini kepada kita diceritakan oleh firman Tuhan bahwa ada yang berbeda dari biasanya peristiwa penyembuhan orang sakit. Sebab biasanya sekali saja Tuhan Yesus lakukan tindakan bagi yang sakit akan membawa hasil yang baik. Namun kepada orang buta di Betsaida ini agak beda. Di samping dia dibawa keluar kampung secara khusus, kemudian Tuhan Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, namun hasilnya masih ini kesaksian yang diobati. Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Artinya belum sempurna penyembuhan itu. Dia tahu yang dia lihat adalah orang, bukan orang-orangan, tetapi orang yang dilihatnya itu seperti pohon. Berarti orang yang dilihatnya itu hanya berdiri dan di bagian atas atau kepala ada gumpalan yang dia lihat seperti dedaunan. Itu saja. Saudaraku, kejujurannya menyampaikan apa yang dilihatnya atau keadaan sebenarnya atau kondisi baru yang telah diterimanya dengan tindakan Tuhan Yesus itu bukan bentuk kekecewaan, tetapi berharap akan lebih lagi, sebab dia yakin bahwa dia telah melihat orang berjalan-jalan, hanya saja belum sempurna penglihatannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus meletakkan
meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Hanya meletakkan, saudara, tidak lagi meludahi. Jelas di sini bukan lagi seperti yang pertama itu, melainkan hanya peletakan tangan lalu terjadi perubahan ke arah perbaikan, di mana orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Wah, hasilnya sungguh luar biasa. Tadi rada-rada melihat, tidak jelas, berarti masih kurang sembuh. Dan penglihatannya belum berfungsi sempurna. Tetapi kini telah sembuh, berfungsi baik, dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Saudara, sobat renungan harian Shalom, ini pertanda bahwa tidak cukup hanya sekali saja tangan Tuhan menjamah atau diletakkan kepada objek yang membutuhkan kesembuhan itu. Meludahi, katakanlah itu cairan yang menyembuhkan sudah diberikan. Ibarat darah Yesus yang telah kita terima memang sudah memberi kepada kita keselamatan. Akan tetapi peletakan tangan perlu berulang kali agar benar sembuh dan dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Tangan Tuhan memang sangat perlu berulang, bahkan berulang-ulang menyentuh kita masing-masing agar sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Karena itu, saudaraku, bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi keharusan bagi setiap orang yang ingin sungguh-sungguh melihat dan sembuh. Sebab bertemu dengan Tuhan, kita akan membukakan diri di hadapannya, membuka kondisi kita apa adanya, lalu sekarang tangannya memberkati kita, dan kita pun sungguh-sungguh melihat dan sembuh. Itu juga yang kita lakukan setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berdoa, bertemu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu Dia meletakkan tangannya kepada mata hati kita, lalu kita segar kembali, bahkan punya kekuatan kembali, punya kemampuan melihat dengan jelas dalam kehidupan yang sering terlihat samar-samar tadinya. Bukan lagi orang-orang bagaikan pohon-pohon yang berjalan-jalan yang kita lihat, melainkan dengan tangan Tuhan yang berulang kali menjamah kita, kita akan benar-benar melihat orang yang sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, kadang-kadang kami tak sadari ada penyakit yang sering menghalangi tidak sempurna penglihatan kami. Sesungguhnya Engkau telah memberikan pengobatan melalui darah-Mu, menyembuhkan kami, memberikan keselamatan. Tapi kadang-kadang sentuhan tangan-Mu yang perlu untuk berulang-ulang kepada kami, acap kali kami abaikan. Oleh karenanya malam ini, mata kami, hati kami dibukakan, tangan-Mu perlu berulang menyempurnakan kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh mengingatkan, meneguhkan kami selalu bahwa kami butuh sentuhan-Mu, butuh peletakan tangan-Mu. Dan kerinduan itulah Tuhan yang senantiasa dibangkitkan dalam hati kami. Kami serahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu, lindungi, berkati kami Tuhan, beri kami kekuatan baru dan segar esok hari untuk bekerja. Bagi saudara-saudara kami yang masih lemah fisiknya atau seharian ini juga sangat capek, biarlah Tuhan Engkau memulihkannya, memberi kelegaan bahkan kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kenyamanan, keamanan baik dalam lingkungan kami sendiri, tetapi juga di tengah-tengah negara bangsa kami. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur.
anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu malam ini sampai selama-lamanya. Amin.